Hai, jumpa lagi dengan kami Yudi Demak Channel. Jumlah wanita yang berstatus janda di wilayah Kabupaten Tegal memang tidak sedikit. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama setempat, jumlah janda di Kabupaten Tegal pada awal Januari tahun 2022 lebih dari 3.000 orang. Saat ini, para wanita single parent atau janda itu mulai bersatu. Bahkan, para janda itu telah membentuk sebuah perkumpulan yang diberi nama Jaran Bregas. Artinya, jaringan janda wilayah Brebes Tegal Slawi. Brebes merupakan salah satu kabupaten yang bersebelahan dengan kota Tegal. Sedangkan Slawi, merupakan nama kecamatan atau jantungnya dari Kabupaten Tegal. Sementara filosofi dari jaran adalah kekuatan. Dalam bahasa Jawa, jaran artinya kuda. Jaran Bregas ini didirikan oleh Kepala Desa Kades Karangmangu Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, Budi Wicaksono. Sejauh ini, Budi mengaku sudah membentuk kepengurusan organisasi Jaran Bregas. Kendati belum ada ketuanya, tapi jaringan janda ini sudah mulai aktif sejak tanggal 1 Juni tahun 2022. Kemarin kita sudah kumpulan untuk menyusun program Jaran Bregas ke depannya akan bagaimana, kata Budi Wicaksono, saat ditemui di Balai Desa Karangmangu, Senin tanggal 6 Juni tahun 2022. Hasil dari rapat tersebut, Jaran Bregas yang sudah memiliki anggota sekitar 500 orang itu akan menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya senam massal. Senam akan digelar di Taman Rakyat Slawi Ayu Trasa Kabupaten Tegal pada Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022 mendatang. Dalam kegiatan itu, kita juga akan sosialisasikan tentang peran Jaran Bregas. Kita akan memberikan pemahaman kepada para janda agar tidak minder meski statusnya sebagai single parent, kata Budi yang akrab disapa Lurah Cinta ini. Sekretaris Jaringan Janda Bregas, Diana Wanti menambahkan, program kegiatan yang telah disusunnya, tidak hanya itu. Pihaknya juga akan mendirikan sebuah warung makan di wilayah Kabupaten Tegal. Nantinya, warung tersebut akan dikelola oleh para janda yang tergabung di Jaran Bregas. Termasuk juga akan mendirikan warung gerobak angkringan di sejumlah tempat. Untuk modalnya, akan diupayakan oleh Kades Karangmangu selaku pendiri Jaran Bregas. Semua ini untuk meningkatkan derajat dan ekonomi para janda. Mereka akan dilatih untuk mengelola warung dan angkringan. Modalnya dari kantong pribadi Pak Kades, kata Diana, sapaan akrab ibu yang berstatus single parent ini. Selain itu, lanjut Diana, pihaknya juga akan memberikan edukasi kepada para anggota Jaran Bregas supaya tidak minder berstatus sebagai janda. Diana tak menampik, status janda memang kerap dipandang sebelah mata. Bahkan, selalu dituduh sebagai pelakor atau perebut laki orang. Supaya tidak dipandang sebelah mata, mari kita bergabung dengan Jaran Bregas. Terutama bagi ibu-ibu yang berstatus janda. Mari kita bersatu agar kita tidak direndahkan. Kita harus bisa hidup membesarkan anak tanpa suami, kata Diana yang saat ini berdomisili di Desa Jatimulia Kecamatan Lebak Siu Kabupaten Tegal. Dia menegaskan, janda harus punya harga diri. Jadilah wanita yang tegar dan mampu menghadapi godaan atau rintangan di dalam kehidupan. Utamakan membesarkan dan mengasuh anak meski tanpa bantuan dari mantan suami. Diana menyebut, tidak sedikit anggota Jaran Bregas yang berstatus janda karena suaminya juga direbut oleh janda. Walau demikian, para ibu yang sekarang sudah menjanda, supaya tidak balas dendam. Lebih baik fokus meningkatkan ekonomi untuk kebutuhan anak-anak. Kita harus punya prinsip, jadilah ibu yang baik dan tanggung jawab terhadap anak-anak. Soal jodoh, sudah ada yang mengatur, tegasnya. Sementara, ketika disinggung apakah ada program Biro Jodoh di Jaran Bregas, Diana tidak menjawab secara detail. Dia hanya berujar, program jaringan janda Bregas tidak fokus pada Biro Jodoh. Intinya kita ingin kerja sosial, meningkatkan perekonomian para janda tanpa mengeluarkan modal. Kalau ada yang mau nyari jodoh, ya silahkan saja. Kita tidak melarang, tandasnya. Bagi ibu-ibu yang berstatus janda dan ingin bergabung dengan jaringan janda Bregas, silahkan menghubungi nomor WhatsApp Kades Karangmangu, Budi Wicaksono. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS ada sebanyak 3.692 kasus perceraian terjadi di Kabupaten Tegal dalam setahun. Banyaknya kasus perceraian tersebut memunculkan ribuan janda dan duda baru di Kabupaten Tegal. Data BPS yang diperbaharui pada 2021 itu mencatat, terdapat 7 faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Tegal.
yaitu zina, judi, meninggal salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, perselisihan terus-menerus, murtad, dan ekonomi. Berdasarkan data BPS pula, faktor perselisihan terus-menerus menjadi faktor utama dan terbanyak terjadinya perceraian di Tegal. Angkanya mencapai 2.167 kasus. Selanjutnya penyebab kedua terbanyak penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Tegal, karena faktor ekonomi. Angka yang disebabkan faktor ekonomi ini ada 1.493 kasus. Adapun faktor meninggalkan salah satu pihak ada 27 kasus, faktor KDRT ada 2 kasus. Selanjutnya perceraian yang disebabkan faktor zina, judi dan murtad, masing-masing hanya ada 1 kasus. Sementara itu, berdasarkan data dari Pengadilan Agama pada 2023, angka perceraian di Kabupaten Tegal hingga September tahun 2023 mencapai 2.660 kasus. Perlu diketahui, perceraian adalah putusnya pernikahan yang dapat terjadi karena talak cerai talak atau berdasarkan gugatan perceraian cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan seorang suami yang beragama Islam untuk menceraikan istrinya kepada pengadilan agar mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sementara cerai gugat adalah gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya yang sah kepada pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa pengajuan perceraian harus ada cukup alasan antara suami dan istri tidak akan dapat rukun sebagai pasangan. Menurut hukum agama Islam, perceraian termasuk yang tidak dilarang atau halal, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Pada masa lalu, Tegal adalah desa kecil yang terletak di tepi Muara Kaligung, dengan nama Tetegal. Tetegal merupakan bandar yang mengeluarkan hasil bumi, yang semula perairannya diatur oleh Ki Gede Sebayu saat berdiam di Danauwari. Karena pada saat itu daerah yang luas umumnya merupakan daerah ladang Tetegalan, maka oleh Ki Gede Sebayu dinamakan Tegal. Versi lain mengatakan bahwa istilah Tegal berawal dari kedatangan Tome Pires, pedagang asal Portugis ke sebuah pelabuhan tua di Muara Kaligung pada abad ke-15, di mana dia menyebut pelabuhan tersebut dengan nama Tetegual. Setelah daerah itu maju, Ki Gede Sebayu diangkat menjadi juru demung, Demang, atau sesepuh oleh Bupati Pemalang. Saat itu Tetegal merupakan bagian dari Kabupaten Pemalang. Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi juru demung tersebut terjadi pada 15 Sapar tahun Jawa 988, atau tanggal 12 April tahun 1580 Masehi. Oleh karenanya, setiap tanggal 12 April diperingati sebagai hari jadi kota Tegal. Tak lama Ki Gede Sebayu pun meninggal dunia, dan putranya yakni Ki Gede Hanggawana ditunjuk sebagai penggantinya. Semakin lama, hasil bumi menjadi berlipat, Tegal banyak menimbun hasil bumi yang dikirim keluar daerah dan penduduknya makin banyak, akhirnya berubah menjadi kota yang cukup bisa diharapkan di kemudian hari. Pada saat itu, Tegal memiliki pelabuhan yang ramai di Muara Kaligung sebelah barat kota Tegal, kini bernama Muara Tua Tegal Sari, kemudian pindah ke Muara bagian timur atau Muara Bacin. Pada masa Kerajaan Mataram, wilayah Tegal menjadi bagian dari kekuasaannya. Dengan demikian maka kepala daerahnya diangkat oleh kerajaan dengan surat ketetapan raja. Pada masa pemerintahan kolonial, surat ketetapan itu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial di Batavia. Tegal juga menjadi daerah yang ditunjuk Sultan Agung sebagai tempat untuk membawa beras dengan perahu yang diperlukan bagi persediaan pangan tentara Mataram saat berperang melawan VOC di Batavia. Pada tahun 1677 ketika Amangkurat II menandatangani kontrak dengan VOC, daerah Jepara dan Tegal merupakan suatu tempat yang tersisa di sepanjang pesisir utara Jawa yang belum dikuasai oleh pasukan Trunojoyo. Perbatasan wilayah antara Kompeni dan Mataram menggunakan patokan Sungai Cilosari, Cisanggarung. Berkat jasa VOC terhadap Mataram pada waktu membantu pemberontakan Trunojoyo, maka sekitar tahun 1680 VOC mengangkat dirinya sebagai penguasa di pesisir Jawa, termasuk di Tegal. Di tempat inilah VOC membangun benteng yang kuat dan membangun pos perdagangan. Pada awalnya sekitar tahun 1680 masyarakat Eropa tinggal dan membangun benteng, sehingga keberadaan mereka cukup eksklusif.
Keberadaan orang Eropa di benteng sejalan dengan kebijakan antara VOC dan Bupati Tegal untuk mengelompokkan pedagang Eropa dan tentara Eropa terpisah dari penduduk Jawa. Mereka tinggal di benteng dan tidak seorang pun dapat masuk ke lokasi itu tanpa seizin VOC dan Bupati. Dalam perkembangannya, orang Eropa kurang menyukai tinggal di dalam benteng, sehingga mereka pindah ke rumah yang dibuat permanen di kota. Adapun orang-orang Jawa tinggal di sebelah timur kampung kota dan orang-orang Cina tinggal di sebelah selatan yakni Pacinan kini menjadi kampung Paweden di Kelurahan Mintaragen. Sedangkan orang-orang Arab mulai berdatangan dan menetap di Tegal pada abad ke-18. Tahun 1729, Tegal ditetapkan sebagai Gewest pemerintah daerah Tegal dengan dipimpin oleh seorang Belanda. Kota Tegal ditetapkan sebagai ibu kota Gewest Tegal, dengan wilayah meliputi Pemalang, Tegal, dan Brebes. Sebagai kepala Gewest, diangkat J. Tierens sebagai residen. Residen terakhir untuk Gewest Tegal ialah GJP Valet. Pusat pemerintahan Gewest Tegal saat itu berada Gedung Residen, yang sekarang menjadi kantor DPRD Kota Tegal. Pada tahun 1906, Tegal mendapatkan status sebagai Gemeente berdasar Ordonansi tanggal 21 Februari tahun 1906 dan Stadsblad 1906 nomor 123 yang berlaku sampai tanggal 1 April tahun 1906, dengan penduduk berjumlah 32.000 jiwa terdiri dari 27.700 jiwa penduduk asli yakni etnis Jawa, 2.700 jiwa etnis Cina, 1.000 jiwa etnis Arab dan Asia yang lain, serta 600 jiwa etnis Belanda Eropa. Dalam pelaksanaan pemerintahan, dibentuk Dewan Kota Gemunterat, sedangkan yang menjadi kepala daerah adalah asisten residen yang membawahi Kabupaten Tegal. Pada tanggal 17 Maret tahun 1942, Jepang tiba di Keresidenan Pekalongan, di mana saat itu wilayah Pekalongan belum pulih dari pergolakan sosial dan jatuhnya pemerintah kolonial. Tatkala terjadi pendaratan Jepang di Jawa, penguasa kolonial berusaha melaksanakan rencana sabotase yang dipersiapkan secara tergesa-gesa atas gedung, jembatan, dan instalasi di sekitar Tegal dan Brebes, termasuk tangki penyulingan minyak juga dihancurkan. Di Tegal, setelah Jepang mendarat maka pemerintahan di dalam kota diserahkan kepada pemerintah kota. Besar Martokusumo yang tadinya menjabat advokat dan prokurir di Tegal diangkat menjadi kepala kota Sitio. Kemudian, ia diganti oleh R. Sungai Preksoatmojo, yang sebelumnya menjabat sebagai Patih Pekalongan. Kota Tegal menjadi salah satu daerah yang mengalami pergolakan revolusi pasca kemerdekaan, bersama dengan Brebes, Kabupaten Tegal, dan Pemalang. Keinginan utama masyarakat saat itu adalah mengganti pemerintahan yang tunduk pada Jepang dan Belanda dengan sistem pemerintahan yang baru dan merakyat oleh golongan Islam, sosialis, dan komunis. Hal tersebut didasari oleh keadaan masyarakat yang semakin miskin dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan lainnya. Padahal, wilayah Tegal Raya menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi Keresidenan Pekalongan dikarenakan banyaknya pabrik gula di wilayah ini. Selain itu, wilayah Tegal Raya juga dianggap sebagai wilayah steril dan terbebas dari pengaruh Jepang maupun Belanda pada saat itu, sehingga bisa digunakan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang atau Belanda. Peristiwa tersebut terjadi pada Oktober hingga Desember tahun 1945 dan lebih dikenal dengan nama peristiwa Tiga Daerah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus tahun 1950 tentang pembentukan daerah kota besar dalam lingkungan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan tentang pembentukan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Tegal. Dalam undang-undang tersebut, Kota Tegal ditetapkan menjadi kota madya sekaligus ibu kota Kabupaten Tegal, yang dimana pemerintahan kabupaten berada di Kompleks Alun-Alun, sedangkan pemerintahan kota madya menempati eks Gedung Gewest Tegal di Jalan Pemuda. Tahun 1984, Pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan pembentukan Kota Slawi sebagai ibu kota baru Kabupaten Tegal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, beberapa fasilitas pemerintahan milik Kabupaten Tegal secara bertahap dipindahkan ke Slawi, membuat Kota Tegal memiliki pemerintahan yang berdiri sendiri.
Pusat pemerintahan Kota Madia Tegal pun juga dipindahkan dari Jalan Pemuda ke eks-kantor Bupati Tegal di Kompleks Alun-Alun di tahun 1987. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Februari tahun 1986, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986, yang berisi tentang perubahan batas wilayah daerah tingkat 2 Kota Tegal dan daerah tingkat 2 Kabupaten Tegal. Dengan berlakunya peraturan ini, wilayah Kota Tegal diperluas menjadi 4 kelurahan dan 27 kecamatan, dengan memasukkan seluruh wilayah Kecamatan Sumur Panggang dan beberapa desa di Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, untuk bergabung dalam wilayah Kota Tegal. 8 dari 15 wilayah desa di Kecamatan Sumur Panggang dilebur menjadi kecamatan baru, yakni Margadana, sebagian sisanya tersebar di Kecamatan Tegal Barat Muara Reja, Debong Lor dan Pesurungan Kidul, dan Kecamatan Tegal Selatan Keturen, Tunon, Kalinyamat Wetan, Debong Kidul dan Debong Kulon, sedangkan beberapa desa dari Kecamatan Dukuh Turi, Bandung dan Debong Tengah dimasukkan ke dalam Kecamatan Tegal Selatan. Hayo, siapa tadi yang belum subscribe? Ayo, di-subscribe dulu. Yang sudah subscribe Mimin doain deh, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, diberi kesehatan, keselamatan, dilancarkan rizkinya, amin.